Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang muatan dan medan listrik modul 4 dengan anggota next mat. Yang pertama itu dengan anggota Eko Prasetyo dengan NIM 20101001. Terus yang kedua Elitina Azizah dengan NIM 20101025. Yang ketiga Esra Daneraldo Samosir dengan NIM 20101035. Muhammad Raihan Muzaki dengan NIM 20101013 dan Ahmad Aryansyah dengan NIM 20101030. Yang pertama itu tujuan praktikum. Pertama, memahami prinsip muatan dan medan listrik. Yang kedua, mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Next. Nah, muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya tarik-menarik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dalam pengertian lain juga disebut ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya kolom. Nah, rumusnya itu E sama dengan F per Q sama dengan K, Q besar kali Q per R kuadrat per Q, sama dengan K, Q per R kuadrat. Penjelasannya, E itu kekuatan medan listrik dengan satuan itu Newton per kolom, dan R itu jarak. Contoh beberapa medan listrik yang ada di alam. Di dalam kabel rumah 10-2, di dalam gelombang radio 10-1, di atmosfer 10⁻², di matahari 10⁻3, di bawah suatu awan mendung 10⁻4, di bawah suatu ledakan petir 10⁻4, di dalam tabung sinar X 10⁻4, P pada elektron di dalam atom hidrogen 6 kali 10⁻11, pada permukaan inti uranium 2 kali 10⁻21. Gambar di atas menunjukkan bahwa garis medan listrik antara dua muatan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa arah garis medan listrik adalah dari muatan positif ke muatan negatif, dan arah medan pada titik manapun mengarah secara tangensial sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah pada titik P. Percobaan mengaktifkan perangkat lunak PET simulation, kemudian pilih kategori basic motion, kemudian klik percobaan yang akan disimulasikan yaitu charge and field. Memahami konsep muatan dan medan listrik. Langkah-langkahnya itu taruh muatan positif plus NC dan amati arah medan listrik. Catat beberapa nilai medan listrik V per M jika sensor muatan uji positif diletakkan pada titik 200 cm di sebelah kanan. Kembalikan kondisi simulasi pada awal dan ganti muatan positif dengan muatan negatif. Hitung error yang terjadi. Buatlah analisis dari simulasi terkait muatan listrik dan medan yang ditimbulkan. Di hasil data tabel 1 menggunakan rumus E sama dengan KQ per R2, R pangkat 2 dengan mencari nilai error, E terhitung dikurang dengan E tercatat per E tercatat dikali 100%. Dengan jenis muatan pertama itu positif dengan arah medan 0,2 dan mengarah ke kanan, besar simulasinya adalah 2,25. Setelah menggunakan berhitung didapatkan 2,25 V per M juga. Jadi error simulasinya itu 0%. Kenapa? Jenis muatan mengarah ke kanan, muatan positif mengarah ke kanan karena muatan positif itu adalah prinsipnya itu dia mendorong elektron. Jadi arah pada saat dipasang di sebelah kanan, arahnya itu akan lari ke kanan, tidak mengarah ke muatan positif. Sebaliknya di nomor 2 negatif dengan arah medan minus 179,5 dan mengarah ke kiri dengan besar medan juga sama 2,25 V per M dengan perhitungan juga minus 2,25 dengan nilai error 0%. Mengapa mengarah ke kiri? Karena prinsip dari muatan negatif itu adalah menarik elektron. Jadi pada saat dipasang di sebelah kanan sensor akan selalu mengarah ke kiri karena muatan negatif itu akan menarik elektron atau sensor. Menentukan besar medan listrik dari muatan listrik. Untuk melihat variabel fisika yang mempengaruhi dapat dilakukan variasi pada muatan Q dan jarak R. Berikut masukkan nilai muatan Q
muatan positif, dan Q2 itu muatan negatif. Dan buat jarak antara keduanya sebesar 4 meter. Atur muatan uji positif sensor dengan variasi 1 meter, 2 meter, dan 3 meter, masing-masing di sebelah kanan, tengah, dan kiri simulasi. Catat nilai dan arah medan yang tertera pada simulasi itu secara manual dengan menggunakan persamaan medan listrik. Hitung error yang terjadi, analisis dari hasil simulasi terkait hubungan besar dan arah resultan dari dua muatan listrik yang berbeda jenis muatannya. Cari nilai yang pada percobaan ini sehingga di antara muatan tersebut dapat bernilai 0. Jika tidak ada, jelaskan alasannya, bisa dijelaskan dengan perhitungan. Ulangi simulasi tersebut mengganti nomor 1 muatan yang sama, yaitu muatan Q1 muatan positif dan muatan Q2 itu muatan positif juga. Dari hasil tabel 2 dilihat pada saat sensor dipasang di 100 cm arah kiri muatan A, besar muatan itu didapatkan adalah 8,71 dengan arah kiri dan nilai sebesarnya adalah 8,64 dengan error 0,08. Kenapa besar muatan didapatkan sensor adalah 8,71 atau nilai sebenarnya 8,64? Karena pada saat semakin sensor yang dia akan dihasilkan, seperti kita lihat di nomor 2 itu 200 cm di arah kiri sensor A atau muatan A atau muatan positif, sensor menghasilkan besar muatan adalah 1,98, lebih kecil daripada yang nomor 1 tadi. Dengan mengarah ke kiri juga, nilai sebenarnya adalah 2 pi per m dengan nilai error itu 0,01%. Di tabel 3, di nomor 3 itu 300 cm di arah kiri muatan A atau muatan positif dengan besar muatan 0,80, makin kecil lagi karena seperti saya bilang tadi, semakin dekat sensor dengan muatan positif maka akan semakin besar muatannya. Tapi semakin jauh sensor dengan posisi muatan, maka semakin kecil juga nilai besar muatan listrik tersebut dalam sensor. Dengan arah ke kiri juga, dengan nilai sebenarnya 0,817 dengan error 0,0212%. Pada di nomor 4, 100 cm di sebelah kanan sensor A mendapatkan nilai muatan itu disimulasi 10,2 pi per m dengan mengarah ke kanan, nilai sebenarnya itu 8 pi per m dengan error itu 0,215. Kita ketahui tadi, semakin dekat dengan arah, semakin dekat sensor dengan muatan, maka semakin tinggi besar muatan listrik yang didapatkannya. Kenapa arahnya ke kanan? Karena sensor akan lari ke muatan negatif, karena muatan negatif adalah menarik elektron, sedangkan muatan positif itu adalah mendorong elektron. Dengan di nomor 5 itu juga 200 cm di sebelah kanan muatan A atau muatan positif dengan besar muatannya yaitu 5,17 pi per m dengan arah kanan juga, nilai sebenarnya itu 4,5 pi per m dengan nilai error yang didapatkan adalah 0,129%. Percobaan ke-6 yakni 300 cm arah sensor ke kanan menghasilkan besar muatan 10 volt per meter, arahnya kan nilai sebenarnya negatif 8, berarti arah 19%. Sedangkan ketika uji posisi muatan 100 sampai 300 ke arah kanan B itu akan menghasilkan besar muatan turun dari 9,19 volt meter sampai ke 0,83 volt meter dengan arahnya berlawanan dengan arah posisi muatan sensor, yakni arahnya kebalikannya. Kalau ini kanan ke arah kiri, nilai sebenarnya akan bernilai negatif, yakni berlawanan dengan besar muatan. Dengan errornya kita lihat arahnya sedikit, yakni cuma beda sedikit 0,059 sampai ke 0,012 sen. Oke. Untuk tabel 3 kita percobaan dengan besar muatan untuk berbagai variasi jarak muatan sejenis. Kalau ini sejenis, posisi muatan uji sensornya yakni dari 100 ke kiri A sampai ke 300 kiri A. Kita lihat besar muatan listriknya yakni dari 9,21 volt meter menuju ke 1,18 volt meter, jadi turun. Sedangkan untuk arahnya akan tetap kiri dengan nilai sebenarnya pun akan tetap, cuma beda error sedikit dari 0,16% sampai ke 0,011%. Sedangkan untuk percobaan 4 dan 5 kita lihat untuk 100 sampai 200 ke posisi kanan A akan posisinya adalah arahnya tetap kanan. Kalau di 100 dengan besar muatan 8,12 volt meter, nilai sebenarnya 10 volt meter, errornya 0,23%. Sedangkan pada posisi 200 muatan sensor yakni besar muatannya 0,04 volt meter, sedangkan arahnya tidak mempunyai arah, sedangkan nilai sebenarnya 4,5 volt meter, errornya 0%.
Dengan posisi muatan 300 ke arah kanan, depan hasil besar muatan itu 8,12%. Dengan arah kiri, nilai sebenarnya minus 8% dengan error 0,23%. Yang selanjutnya 100 dengan arah ke kanan, hasil besar muatan 8,92% dengan arah ke kanan, nilai sebenarnya 9,36% dengan error 0,059. Yang ke-8 itu 200 dengan arah kanan B dengan bermuatan 2,48% dengan arah ke kanan, nilai sebenarnya 2,5%, errornya 0,008%. Yang ke-9 dengan posisi muatan 300 ke arah kanan B membuat besar muatan 1,20 m dengan arah ke kanan, nilai sebenarnya 1,183%, error 0,014%. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu pertama, dua muatan sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan ketika muatan yang berbeda jenis akan saling menarik. Yang kedua, garis medan listrik antara dua muatan tidak pernah berpotongan. Yang ketiga, semakin jauh jarak muatan dengan sensor, maka nilai yang didapatkan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat jarak muatan dengan sensor, maka nilai yang didapat semakin besar. Ini mungkin sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.